Gue lagi bersama 001 nih, orang penting di DBT. Jadi topiknya sih sebenarnya pengen flashback ke belakang. 14 tahun yang lalu gitu kita ngapain aja sebenarnya. Tapi sebenarnya perkenalkan, Kang. Kembali lagi ke ini seremonial internal DBT dan YouTube channel DBT. Gue lagi bersama 001 nih, orang penting di DBT. Jadi topiknya sih sebenarnya pengen flashback ke belakang. 14 tahun yang lalu gitu kita ngapain aja sebenarnya. Tapi sebenarnya perkenalkan, Kang, namanya siapa, Kang? Oke, nama gue Dedi. Kan ini tentang apa itu nih? Perkenalkan diri dulu. Kan tadi udah. Nih lanjut, next. Gue pengen tahu sih sebenarnya dulu sejarah DBT, The Buntut Tikus. Sebelumnya kita 2007 pakai nama lama yang nggak perlu disebut lah. Kita rebound di 2012 dengan bisa dibilang orang aktif dulu, 30 orang aktif dulu ya bareng-bareng sama kita dulu di sini. Sampai sekarang masih ada orang-orangnya. Gue pengen tahu nih sejarahnya gimana nih tentang DBT sendiri. Sejarah DBT. Sejarahnya sih sebetulnya tahun 2007 itu terbentuk kita perkumpulan satu organisasi, cuman sebelumnya itu bukan nama itu ya. Cuman tahun berapa 2012 ya, 2012 kita merubah Ribon ya, merubah nama itu menjadi The Buntut Tikus gitu. Kenapa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman nanya kenapa sih buntut tikus gitu. Rata-rata kan Tiger itu pakai nama Tigernya gitu kan. Nah, kita ini tadinya membuat satu yang beda, tetapi dengan basicnya tentang Tiger gitu kan. Oke lah, teman-teman juga punya nama lain-lain seperti apa gitu kan. Mungkin biasanya nih kalau suatu murid itu kan yang beda itu pasti cepat diketahui sama orang lain, kayak pinter, ya gitulah mungkin tujuannya, nama yang unik gitu kan. Dengan seiring dengan kelanjutannya ya alhamdulillah sampai detik ini, saat ini yang ke berapa ya? 14 ya? 14 tahun. Yang 14 tahun kita masih tetap pamit. Oke, siap. Pamit, aing pamit. Oke, siap. Nanti ya. Duluan. Oke. Jam waktunya jam ya. Jadi Oke, lanjut ya. itu tujuannya sih yang penting kita tetap full sama tetap eksis sama tali silaturahmi, terus ya ini suatu hobi juga sih kita ya. Tapi tetap sih ngedepanin atau kepentingan keluarga di atas kepentingan klub, itu aja. Satu hal yang pengen gue tanyain, bangga nggak jadi 001-nya DBT? Sebenarnya sih berat ya. Kalau jadi 001 itu sebenarnya berat. Beratnya itu satu mungkin lebih ke tanggung jawab gitu tuh. Lebih ke tanggung jawab tuh. Tanggung jawabnya itu karena rata-rata itu hampir semua lah founder itu yang dikenal tuh pasti foundernya. Terutama di klub-klub mungkin yang sudah besar seperti klub lain yang udah besar pasti 001 itu berat. Makanya banyak yang sebenarnya gue juga pribadi nggak mau 001. Kalau bisa 100 gitu loh. Kalau bisa dibalik jangan 001 tapi 100 gitu. Cuman ya memang kalau namanya di organisasi pasti urutan itu ada gitu. Jadi ya kalau dibilang bangga ya enggak, tapi yang jelas sih nomor itu bukan suatu kebanggaan. Ya, yang jadi bangga itu tetap bersama teman-teman itu aja. Jadi yang kita perlu tekankan, DBT itu emang ada penomoran registrasi dan itu berlaku seumur hidup. Kita nggak ada nasihan, nggak ada namanya pemecatan, kecuali dalam hal kasus-kasus tertentu.
Kalau misalnya member mengundurkan diri, nomor beliau ya sudah kita pensiunkan sampai kapanpun. Jadi kita ini berajaskan kekeluargaan, balik lagi bener-bener kekeluargaan. Kita nggak nyari jumlah, kita nggak nyari anggota. Tapi gue bingung sampai sekarang anggota banyak yang datang nih, anggota-anggota baru nih. Padahal kita nggak pernah expose ke media sosial, kemanapun itulah. Ya mungkin salah satu bukti DBT kuat adalah kekeluargaannya itu, gitu aja. Next, harapan di anniversary 14 tahun apa nih Jen? Harapannya? Harapan gue sih ya teman-teman ini sebagai keluarga keduanya gitu ya kan. Yang penting sih hatinya sih tetap mau bersama-sama di klub yang pernah bareng-bareng didirikan, itu aja. Yang pernah bareng-bareng dibentuk, suka dukanya, kebersamaan, canda tawanya, kalau bahasa sekarang ceng-cengannya lah gitu kan tuh. Ya harapan gue sih ke depannya untuk pengurus ataupun member-member muda ya tetap selalu bersama, solidnya tetap dijaga juga, tak lupa keluarga tetap nomor satu. Ya. Yang gue tambahkan lagi, benar kata Jenderal, keluarga utama, orang tua, anak istri itu ada nomor satu di DBT. DBT itu hanya hobi, tapi yang bisa melebihin kekeluargaan. Gitu. Banyak yang bilang kenapa DBT kuat, kompak segala macem, ya itulah didikan kita untuk anak-anak baru kita. Kita independen, full independen, nggak ada bendera. Kita berdiri sendiri. Salah satu kekuatan kita adalah kekeluargaan di kitanya sendiri. Bisa dibuktikan 14 tahun di kita, makin banyak yang mau gabung di kita gitu. Tanpa kita sadari, kita nggak pernah buka lowongan, kita nggak pernah buka di Facebook, media sosial lainnya gitu. Yang terpenting adalah kekeluargaan. Oke, brother, gue tutup malam ini. Untuk 001 yang sekarang berdomisili di Purwakarta, terima kasih sudah datang di internal seremonial DBT di KP-nya Bro Haji di Jalan Jati Makmur, patokan dekat Tip Top. Alhamdulillah member-member kita udah punya usaha sendiri. Jadi momen ini kita manfaatkan salah satunya untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan DBT mudah-mudahan rezeki mereka lancar. Amin ya rabbal alamin. Thank you Jenek, udah datang. Thank you.